Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Sehat? Baik, Pak Guru hari ini akan menyampaikan sebuah materi tema 6 tentang panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor. Kali ini sampai pembelajaran kelima. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Mari anak-anak berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Sekarang anak-anak perhatikan materi berikut ini. Hari masih sangat pagi. Siti terbangun karena mendengar suara azan subuh dari musola. Siti segera menunaikan kewajibannya untuk sholat. Siti mengira ia orang pertama yang terbangun pada pagi hari itu. Ternyata ia melihat ibu sudah berada di dapur. Setelah melakukan sholat subuh, Siti menghampiri ibunya yang sedang menyalakan kompor. Siti melihat ibu sedang memasak air pada dua panci yang berbeda. Panci yang pertama yang berukuran lebih besar berisi air setengah penuh. Air di panci pertama akan digunakan ibu untuk merebus sayur. Panci kedua berukuran lebih kecil berisi air yang hampir penuh. Panci kedua akan digunakan ibu untuk membuat teh. Siti menduga-duga air dalam panci manakah yang akan mendidih lebih cepat? Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Kira-kira manakah yang lebih cepat mendidih, panci A atau panci B? Sekarang tugas anak-anak ditulis di buku tugas ya. Perhatikan soal berikut ini. Soal nomor 1. Bagaimana ukuran kedua panci tersebut? Nomor 2. Manakah panci yang berisi air lebih banyak, A atau B? Nomor 3. Jika kedua panci berisi air itu dididihkan, panci manakah yang akan memerlukan waktu lebih lama untuk dididihkan air di dalamnya? Nomor 4. Mengapa panci A membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendidih? Nomor 5. Bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air di dalam panci dengan suhu air di dalamnya? Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Soal nomor 6. Apakah kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan tersebut? Manakah yang membutuhkan energi panas yang lebih banyak? Sekarang perhatikan. Mengeringkan pakaian yang sangat basah. Mengeringkan pakaian yang setengah basah. Kira-kira yang mana membutuhkan energi panas yang lebih banyak? Betul, mengeringkan pakaian yang sangat basah. Mengeringkan sapu tangan basah dari kain yang tipis. Mengeringkan handuk mandi basah yang tebal. Mana yang membutuhkan energi yang lebih banyak? Mengeringkan handuk mandi basah yang tebal. Mengeringkan rambut panjang sehabis keramas. Mengeringkan rambut pendek setelah keramas. Yang membutuhkan energi yang paling banyak adalah mengeringkan rambut panjang sehabis keramas. Aku baru menyadari bahwa kegiatan yang berbeda memerlukan energi panas yang berbeda juga. Apa yang telah kamu pahami, Dayu? Pada peristiwa mendidihnya air juga menunjukkan peningkatan suhu pada air sampai mencapai 100 derajat Celcius ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Wah, aku juga penasaran. Apakah semakin tinggi suhunya, benda akan semakin panas? Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada benda yang meningkat suhunya? Apakah kita bisa melihat pengaruhnya pada kehidupan sehari-hari? Yuk, kita cari tahu.
Perubahan akibat perubahan suhu. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda. Akibat perubahan suhu, benda mengalami pemuaian dan penyusutan. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena tekanan kalor atau panas. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena suhu dingin. Contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, perhatikan berikut. Yang pertama, pemasangan kaca jendela. Para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Hal ini dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah. Perhatikan contoh yang kedua. Ban sepeda motor dan mobil. Mengisi udara terlalu penuh ke dalam ban sepeda atau mobil akan membahayakan pengemudinya. Ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Contoh yang ketiga, pemasangan kawat atau kabel listrik dan telepon. Kawat atau kabel telepon dan listrik dipasang mengendur dan tidak tegang. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Contoh yang keempat, pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Gelas kaca tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas. Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Sedangkan contoh yang kelima, pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas rel tersebut tidak melengkung. Contoh yang keenam, penggunaan termometer. Termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian tubuh seperti dalam mulut atau ketiak. Tujuannya adalah untuk mengukur suhu panas tubuh. Setelah beberapa lama, cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh. Ketika termometer tidak digunakan, akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Ayo, sekarang anak-anak bernyanyi. Perhatikan berikut. Gamelan adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonis. Beberapa alat pada gamelan tersebut dari bilah besi. Perhatikan beberapa gambar gamelan yang berasal dari Jawa Tengah. Anak, coba sekarang nyanyikan lagu Cincang Keling bersama teman, saudara, atau orang tua yang ada di rumah. Lagu Cincang Keling bertangga nada slendroh berasal dari Jawa Barat. Anak menyanyikan lagu Cincang Keling, coba lengkapi tabel berikut.
ditulis di buku tugas ya anak-anak dan dikerjakan. Anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Anak-anak tetap semangat untuk belajar. Walaupun tidak bertemu langsung dengan Pak Guru, tetapi anak-anak di rumah selalu belajar, mengerjakan soal-soal dari Pak Guru. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.